Oke, kita mulai ya. Find the smallest possible value of n such that 60n is a perfect cube. Ya, 60n artinya 60 kali n. 60 sendiri kalau dirubah dalam bentuk perkalian bilangan prima, itu kan sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. N berarti kali n gini kan. Nah, supaya jadi perfect cube, pangkatnya itu harus kelipatan dari 3. Atau banyaknya bilangan harus kelipatan dari 3. Nah, contohnya ini 2. 2 kuadrat kan artinya 2 kali 2 gitu kan. Supaya perfect cube ini masih kurang satu duanya. Harus 3 minimal gini. Kayak gitu. Sehingga n-nya di sini minimal harus ada duanya. Karena duanya kurang satu gitu. Jadi n minimal ada 2. Tiganya juga gitu. Tiganya di sini cuma satu. Nah, 3 itu minimal juga ada 3. Karena ini cuma satu tiganya. Jadi masih kurang 3 sebanyak 2 lagi gitu. Jadi ya kurangnya 3 kuadrat atau N sama dengan 2 kali 3 kuadrat. Yang terakhir, limanya juga gitu ya. Limanya cuma satu, berarti masih kurang 2 ya. Jadi ini harus ada 5 kuadrat. Ya ini tinggal dikali. Jadi N sama dengan 2 kali 9 kali 25. Nanti dihitung sendiri ya. Dapatnya 450. Jadi N minimal 450. Dan ini jawaban untuk soal nomor satu ya. Oke, kita lanjutin ya. Consider the number stated below, write down the perfect square and irrational number and compute the sum. Round of the answer to the irrational number. Ya, di sini kita sudah nyari perfect square. Ya, untuk perfect square kita pakai definisi perfect square yang secara umum gitu ya. Artinya yang dibilang perfect square ya bilangan bulat kayak gitu atau integer. Jadi yang pertama ya satu ini, kemudian akar dari 16, karena akar dari 16 4, ya 4 itu masih perfect square. Ya, akar 3 dari 216 kita tulis saja dulu. Akar 3 dari 216 itu 6 ya. Kemudian di situ ada juga akar akar 3 dari 729 sama dengan 9. Kemudian akar dari 729 sendiri sama dengan 27. Nah, kalau kita bicara perfect square, jadi yang pertama satu ini tadi, yang kedua 4 atau akar dari 16, yang ketiga ini akar 3 dari 729. Jadi untuk perfect square satu, kemudian akar 16, kemudian akar 3 dari 729. Ya, ini dijumlahkan sekalian aja ya. Jadinya kan 1 tambah 4 tambah 9. Ya, kalau dijumlahkan di sini dapatnya 14. Itu untuk perfect square. Kemudian untuk selanjutnya adalah irrational number. Irrational number itu bilangan yang berada di dalam akar, yang nggak bisa diakar tentu. Contohnya berapa? Akar 2 gitu. Nah, akar 2 itu kalau diakar dapatnya ini 1,414,213,562 3731 dan seterusnya, ini nggak ada ujungnya. Jadi sebenarnya definisi dari irrational number sendiri itu ya, bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B gitu. Jadi irrational number itu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Artinya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contohnya apa ya bilangan yang akar yang nggak bisa diakar. Kalau ditulis dalam bentuk desimal kayak gini, nah ini nggak beraturan sama sekali dan nggak ada ujungnya. Kayak gitu, itu namanya irrational number. Ya semua bilangan akar yang nggak bisa diakar, ya dalam hal ini ya ini akar, oh ini masih bisa ya. Ini kan masih bisa diakar jadi sepertiga, jadi ya ini bukan termasuk irrational number, sepersembilan itu.
Nah, kalau 2,22 gini, ini dua titik di atasnya ini menunjukkan kalau ini berulang terus duanya. Nah, kalau duanya berulang, artinya bilangan di belakang desimal itu beraturan, ya kan? Itu masih itu termasuk rasional. Bilangan kayak gini rasional. Karena nanti kan 2,22 atasnya ada titiknya, itu menyimbolkan kalau dua itu berulang terus. Jadi dua 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 dua. Nah, ini kan dua semua. Nah, artinya beraturan gitu kan. Setiap bahkan satu bilangan ya, setiap satu bilangan kan ini berulangnya gitu. Ini bilangan rasional Mas Ian gitu. Nah, selanjutnya, oh ya, selain itu pi. Nah, pi ini termasuk dalam bilangan irasional ya. Kalau pi kayak gini. Dan pi irasional. Nah, nanti bisa dicek di kalkulator ya nilainya pi sebenarnya ya. Nilai pi sebenarnya itu satu tiga ya. 3,141592653 589 dan seterusnya. Ini sebatas yang ditulis kalkulator gitu. Jadi kalau pi gini irasional, tapi kalau 3,14 atau 22/7 ini hasil pembulatan. Ini adalah bilangan rasional. Jadi harus bisa membedakan. Kalau pi yang kayak gini ini, yang mana nilai aslinya segini, nggak ada ujungnya tentu ini ya, itu irasional. Tapi kalau kayak gini hasil pembulatannya 3,14 atau 22/7 itu rasional. Jadi harus bisa membedakan. Oke, oke kita cek sekarang. Kalau pecahan ini pasti rasional. Pecahan kayak gini pasti rasional gitu. Bilangan bulat juga pasti rasional ya. Jadi yang irasional ya pi, kemudian akar 60. Ya itu aja sih. Jadi untuk irasional nambahnya itu pi sama akar 60. Nanti dihitung sendiri ya, tentu pakai kalkulator kayak gitu. Kalau dihitung dapatnya 10,8 gitu. 10,888 iya 88776 lah gitu ya. Ya ini kalau dijumlahkan intinya 10 ditambah 10,887 atau ini ya 14 ditambah 10,887. Ya dapatnya 24,887,6 gini kan. Nah, kita suruh round off to the nearest whole number. Kalau di round off ya otomatis ke atas ya karena ini titik desimalnya 8 di belakangnya desimal. Jadi ya 25 gitu. Oke, ini jawaban untuk nomor 2 ya. Diingat-ingat untuk bilangan irasional karena nanti dipakai terus. Without using calculator estimate, ya, correct to one significant figure. Ya, ini ada materinya sendiri ya untuk significant figure ini ya. Kakak nggak akan menjelaskan secara detail karena ini meskipun kita boleh pakai kalkulator, kita disuruh untuk tidak menggunakan kalkulator gitu kan. Gimana ngitungnya? Langsung di round akar 70. Akar 70 yang paling dekat itu kan ke 8 atau ke 9 hasilnya ke 8 ya karena kalau 8 kuadrat itu kan 64, 9 kuadrat itu kan 81. Nah 70 kan lebih dekat ke 64 ya kan. Kalau 70 kan ke sini kan cuma 4 6 ya, kalau ke sini 11 gitu kan. Nah jadi ya kita roundednya ke 8 gitu ya, 8 ditambah 4,445, kita roundednya karena ini 4,4 gitu kan. 4,4 ya rodanya ke bawah aja jadinya 4 kuadrat jadinya 16 gitu, yang bawah juga gitu jadi 2 ya, 2,08 kalau di ronde jadi 2, yang sini 2,9 di ronde jadi 3, 2 kali 3 gini. Nah ini tinggal dihitung sih, 24 dibagi 6 4 ya. Nah 4 ini ya satu signifikan figure ya, jadi ya ini jawabannya gitu.